Kali ini saya akan memberikan tutorial cara pembuatan animasi whiteboard dengan menggunakan VideoScribe. Nah, kita coba dengan membuat atau menginsert tulisan dengan menekan tombol dengan simbol huruf T. Nah, kemudian ketikkan tulisan yang mau kita tampilkan di layar. Misalnya seperti yang saya buat adalah uji kualitatif protein. Nah, di sini kita bisa memilih jenis huruf dengan menekan tombol F. Ada banyak pilihan font yang bisa kita buat. Nah, kita coba dengan bentuk font misalnya Batavia. Kita klik centang, ditunggu sebentar. Tunggu sampai prosesnya penuh. Nah, kemudian pilih juga warna yang ingin ditampilkan dari tulisan kita tadi. Misalnya tulisan kita berwarna merah. Nah, maka kita klik warna yang kita inginkan. Kemudian kita centang. Ya, akan tampil tulisan uji kualitatif protein dengan bentuk huruf yang kita pilih dan warna merah yang kita pilih tadi. Kemudian geser tulisan tersebut pada posisi yang kita inginkan, misalnya di atas. Dan kita bisa mengatur besar kecilnya tulisan dengan mengklik dan menggeser pada bagian sudut dari tulisan tersebut. Nah, misalnya besarnya segini cukup. Kemudian kita tambahkan lagi tulisan dengan mengklik tombol yang tadi. Misalnya begini. Kita enter bisa. Oleh Ratnasari. Kemudian kita pilih bentuk huruf lagi. Misalnya Arial Black. Kemudian kita centang. Oke, kemudian kita pilih warna kembali untuk tulisan yang mau kita tampilkan. Nah, kita centang. Kemudian kita klik ada tombol di bagian bawah untuk mengatur posisi tulisan itu, atau dia mau kita tampilkan rata kiri, tengah, ataukah rata kanan. Nah, kita pilih untuk yang posisi sentral atau tengah. Oke, kita centang. Kemudian kita atur besar kecilnya tulisan. Nah, kemudian ini kita sudah latihan untuk menginsert tulisan. Sekarang kita latihan untuk menginsert gambar. Nah, misalnya kita insert logo dari Tutwuri Handayani. Nah, di sini kebetulan sudah ada logo Tutwuri Handayani, tapi kalau misal belum ada, kita bisa mengimportnya dari folder yang kita punya. Misalnya kita insert folder. Kita cari logo yang mau kita insertkan di komputer kita. Nah, kita ambil ini dari data 1D. Kemudian kita pilih gambar yang mau kita insert, kemudian pilih open. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada beberapa pilihan bentuk
cara dari menggambar yang nanti kita tampilkan di layar. Misalnya kita pilih ini, nah kemudian kita geser posisi pada yang kita inginkan tadi. Nah, kita atur besar kecilnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini kita bisa mengedit bagaimana posisi kemiringan dari gambar. Misalnya tetap di tegak posisi 0 derajat, atau mau kita miringkan misalnya di 90 derajat. Nah, misalnya begini. Nah, tapi kita di sini tetap di 0 derajat. Kemudian waktu animasinya nanti kita atur terakhir. Kita insert dulu saja. Nah, kemudian satu lagi kita insert logo dari sekolah kita. Nah, seperti ini. Kita tarik ke bagian sudut. Ya, jadinya begini. Oke. Nah, ini untuk tampilan scan pertama. Supaya tulisan dan gambar tidak berpindah, maka pada masing-masing tulisan kita tekan tombol untuk set kamera lock. Jadi mengunci posisi dari tulisan atau gambar. Ada di sebelah kanan bawah. Kita klik di sini. Kemudian kita klik lagi tulisan yang lain supaya tidak bergeser. Nah, semuanya kita lock. Kita kunci posisi. Ya, jika ingin melihat tampilan dari satu scan yang kita buat, kita klik preview, play, describe, posisi tombol sebelah kanan. Nah, jadi tampilannya begini. Sesuai dengan yang kita inginkan, uji kualitatif protein oleh Ratnasari. Kemudian logo Tuturi Handayani, logo Tunas Harapan, dan diklat animasi whiteboard. Oke, kita tutup. Nah, jika posisi tadi tulisan diklat animasi whiteboard ini ingin kita pindah, kita tinggal geser saja posisi sebelum gambar sehingga tampilannya akan muncul terlebih dahulu sebelum gambar Tuturi Handayani. Oke, itu untuk tampilan pertama. Kemudian untuk scan kedua kita geser saja. Scan 1 ke atas. Kita geser, kita drag supaya tidak terlihat. Nah, kemudian muncul whiteboard baru tanpa tulisan ataupun gambar. Nah, maka di sini kita bisa mulai dengan scan yang kedua. Scan yang kedua kita beri tulisan, misalnya judulnya adalah protein. Nah, kita ketikkan protein. Kita pilih tulisannya di sini yang sudah ada. Nah, misalnya elegance, warna tulisannya misalnya merah. Kita klik centang. Kita atur posisi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jika kita ingin men-insert gambar seperti tadi, ada add an image to the canvas. Kita klik. Kita pilih gambar yang kita inginkan. Nah, misalnya ini ya. Oke, kita atur posisinya. Misalnya di sini. Kemudian kita pilih gambar yang lain. Kita geser saja scroll dari mouse untuk menginsert gambar yang lain. Misalnya begini. Oke. Ini untuk yang scan kedua. Nah, jangan lupa seperti tadi kita kunci posisi gambar dan tulisan yang kita inginkan.
seperti ini. Baik, ini untuk scan yang kedua. Untuk scan yang ketiga, nah, saya ingin memulai dengan menerangkan macam-macam dari uji kualitatif protein. Maka kita tulis judul uji kualitatif protein. Oke, seperti tadi kita pilih jenis tulisan dan huruf yang ingin kita tampilkan. Baik, kita posisikan pada tempat yang kita inginkan, kita drag tulisan tadi. Nah, di sini saya ingin menambahkan tanda panah untuk menampilkan beberapa jenis dari uji kualitatif protein. Kita insert gambar juga. Nah, di sini kita bisa pilih pada library, kita cari tanda panah yang kita inginkan. Kita tunggu sebentar. Nah, misalnya kita akan menambahkan tanda panah. Nah, tanda panah mana yang ingin kita ambil, kita pilih saja. Misalnya ini ya, misalnya ini. Nah, kita insert. Nah, posisinya yang saya inginkan adalah posisi tanda panah ke bawah, maka kita bisa putar posisinya dengan menekan bagian tengah. Nah, kemudian atur besar kecilnya tanda panah yang kita inginkan. Nah, kemudian geser. Nah, kita insert tulisan. Di sini ada beberapa jenis uji kualitatif protein. Saya tampilkan untuk uji yang pertama adalah uji burette. Saya tulis uji burette. Nah, kita pilih tulisan lagi, basic. Saya ingin warna biru. Nah, kita pilih warna biru, basic. Nah, kita tambahkan di bagian bawah dari tanda panah. Kemudian saya ingin insert lagi tanda panah tersebut. Kita bisa insert dari library, atau kita juga bisa copy paste. Jadi kita klik kanan pada tombol panah tadi, kita klik kanan, kemudian copy, kemudian klik paste. Nah, otomatis kemudian kita geser. Nah, di sini akan muncul jadi 2 karena kita tadi copy ya. Kemudian kita atur posisinya supaya bergeser sedikit. Nah, kita buat begini. Nah, kita tambahkan tulisan uji yang kedua adalah uji Santo Proteat. Kita pilih basic saja. Kemudian saya ingin warna hijau. Nah, kita klik warna hijau di sini. Nah, akan muncul tulisan sebagai uji Santo Proteat. Kemudian kita ingin muncul tanda panah lagi. Kita klik aja, klik kanan, kemudian copy kembali. Nah, kemudian kita klik kanan lagi, paste. Nah, kita atur lagi posisi kemiringannya. Nah, seperti ini. Kita atur posisinya supaya tidak saling bertabrakan. Uji burette, besar kecilnya kita atur lagi. Oke. Nah, kemudian uji yang ketiga
adalah uji belerang. Saya ingin warna orange. Oke. Nah, muncul di sini tulisan uji belerang. Dan seterusnya. Jadi ada uji ninhidrin juga. Ini tampilan untuk scan yang kedua. Ya. Nah, jangan lupa pada timelinenya kalau kita putar, kita coba ingin melihat tampilannya, kita bisa putar mulai dari judul dari scan kedua, yaitu uji kualitatif protein pada timeline. Kita klik preview play. Nah, dia akan muncul tulisan uji kualitatif protein untuk scan yang kedua. Nah, karena tidak kita kunci, jadinya dia bergeser. Nah, di sini munculnya tanda panah terlebih dahulu. Padahal yang saya inginkan adalah tanda panah baru kemudian tulisan. Maka kita posisinya kita atur kembali di close. Kemudian kita atur setelah tanda panah yang pertama muncul tulisan uji Burette terlebih dahulu. Maka pada timeline ini uji Burette kita geser setelah tanda panah pertama. Kemudian setelah tanda panah kedua saya ingin muncul tulisan uji Santoproteat. Berarti ini saya geser setelah tanda panah kedua. Kemudian setelah tanda panah ketiga baru muncul tulisan uji belerang. Seperti tadi kita kunci masing-masing dari gambar maupun tulisan. Oke, sekarang kita coba tampilkan untuk scan yang kedua. Nah, akan muncul uji kualitatif protein, kemudian panah. Nah, ada uji Burette tampil setelah panah. Kemudian panah kembali. Ada uji Santoproteat. Kemudian tanda panah ketiga adalah uji belerang. Nah, begitu cara kita untuk menginsert gambar maupun tulisan. Nah, untuk menambahkan musik background, kita bisa menekan tombol seperti simbol note yang bertuliskan add or change a music track. Kita klik di situ. Kemudian karena di sini tidak ada pilihan, kita bisa mengupload dari file background kita di komputer. Coba kita klik folder yang ada di bagian bawah. Kemudian kita cari. Nah, di sini saya sudah sediakan ada tertulis storyline musik. Kita pilih open. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita atur volume yang kita butuhkan. Usahakan volume paling tidak kurang dari 50%, jadi sekitar 40%, supaya background nanti tidak mengganggu suara dari ketika kita menjelaskan. Nah, kita klik centang. Nah, maka kalau kita play, akan muncul suara dari background tadi. Nah, seperti ini. Oke, jadi backsoundnya sudah keluar. Kemudian kita juga bisa menambahkan suara kita ke video script tersebut dengan mengklik tombol rekam. Jadi kita tambahkan seperti ini, kita klik, kemudian kita record, suara kita otomatis akan masuk. Nah, kemudian kita klik seperti ini. Nah, kita sampaikan misalnya
sambil tulisan itu muncul kita sampaikan. Berikut kita akan bahas uji kualitatif protein. Nah, sambil record voice over ini tampil, berarti kita sambil menerangkan. Nah, kemudian protein sangat penting bagi tubuh kita dan seterusnya. Kemudian kita klik centang. Oke, kita tunggu prosesnya. Jika ternyata tampilan dari tulisan atau bahkan gambar terlalu cepat atau terlalu lambat, kita bisa mengedit dengan mengatur waktu dari masing-masing tulisan. Misalnya ingin uji kualitatif protein itu munculnya sebentar saja, maka kita atur waktu di sini. Jadi misalnya hanya muncul sekitar 2 detik saja. Kemudian ini tidak usah diisi tombol pause, jadi tidak berhenti di situ. Transitionnya juga kita nolkan saja. Kemudian baru kita centang. Nah, untuk tulisan yang lain sama. Jadi semisal kita menginginkan tulisan itu hanya tampil sebentar saja, kita kurangi waktu timelinenya. Nah, kita kurangi di sini dan seterusnya, sehingga tampilan dengan suara ketika kita bercerita sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kemudian langkah yang terakhir adalah menyimpan dan mengekspor hasil dari animasi yang kita buat dengan mengklik ikon save. Kemudian kita beri nama, misalnya uji kualitatif protein 2. Nah, saya save begini. Kemudian kita tekan tombol centang. Ini untuk men-save sebagai scribe, supaya sekali waktu kalau kita misalnya ingin mengedit, kita bisa tinggal open dari hasil yang kita buat. Nah, kalau ternyata editing sudah selesai, maka kita bisa merender hasil dari video script tersebut dengan menekan tombol ini. Nah, kita tekan, kemudian create a video file. Kita tekan di situ, kita beri nama, judul, kemudian kita simpan di mana, kita isikan. Kita klik saja, saya simpan di data 1D. Nah, oke, saya simpan di situ, kemudian kita centang. Setelah dicentang, nah, kita tinggal menunggu hasil dari render video script tersebut. Nah, di sini butuh waktu kurang lebih 9 menit untuk merendernya. Jadi kita tunggu 9 menit. Nah, maka kita akan kembali ke video script. Hasilnya langsung muncul sebagai MP4. Demikian tutorial pembuatan video script. Semoga bermanfaat. Terima kasih.